Anda bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kalian bisa paham materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Siap semuanya, ikuti. Mau berdiri boleh. Yuk berdiri semuanya. Ya, maju kita. Lalu, oke, gerakan yang lain. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Oke, very good job. Sekarang lebih keras. Bagus, excellent. Sekarang terakhir. Pukul. Terakhir. Nah, hari ini karena ini pertemuan pertama ya, kita akan belajar terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, fokus materinya yaitu tentang berpikir komputasional, kemudian ada pemecahan masalah-masalah yang sistematis. Ya. Apa sih berpikir komputasional? Kalian pernah main laptop atau komputer? Kalian punya HP di rumah? Punya, ya. Nah, komputer, laptop ataupun HP kalian itu punya yang namanya otak, ya. Kalau dalam komputer itu namanya prosesor, otak dalam komputer. Nah, sama seperti manusia juga punya otak untuk berpikir. Nah, tapi komputer itu berpikirnya secara sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kalian siswa ini dapat menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis untuk menyelesaikan kasus sederhana. Pemecahan masalahnya secara sistematis. Sistematis itu apa tadi? Berurutan. Di sini ada yang suka kopi. Siapa yang suka kopi angkat tangan. Sekarang saya minta satu orang untuk simulasi membuat gula dari sebelah sini, ini kopinya, ini air panasnya, dan ini gelas kosongnya. Yang pertama apa Adit? Taruh kopi di mana? Di cangkir. Di cangkir yang kosong. Berapa sendok kopinya? Biasanya aku 2 sendok. 2 sendok kopi. Oke, silakan. Ya. Oke. Habis itu masukkan gula. Oke, gula berapa sendok? 2 sendok. Oke, 2 sendok. Setelah gula dan kopi dimasukkan air panas. Oke, masukkan air panas. Oke, silakan masukkan air panas. Masukkan sampai apakah sampai gelasnya penuh atau tidak? Tidak. Setengahnya, ya kurang lebih setengahnya atau 3/4-nya ya. Ya, diaduk sampai benar-benar antara gula dan kopi. Oke, antara gula dan kopi. Oke, sudah jadi cangkir kopi. Berpikir komputasional itu kayak gimana sih? Apa sih berpikir komputasional? Coba siapa yang berani membacakan? Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan pendekatan yang bisa diterapkan
diciptakan oleh manusia atau komputer. Ini bukan sekadar tentang konsoli, tapi tentang pola pikir untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi cara berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Logis itu artinya apa? Masuk akal, ya, dengan pendekatan yang bisa diterapkan oleh manusia atau komputer. Kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Emang ada manfaatnya? Pasti ada. Ya, yang pertama, membantu memecahkan masalah secara sistematis. Berpikir komputasional melatih otak kita untuk menyelesaikan masalah-masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Ada beberapa prinsip berpikir komputasi. Ya, nih, yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah untuk diselesaikan. Prinsip yang kedua ada yang namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan atau pola dalam data atau situasi. Contohnya ini ada pola bunga berwarna merah atau saja bunga apa yang berwarna merah? Bunga mawar dan bunga matahari. Dua bunga mawar, satu bunga matahari. Dua bunga mawar, satu bunga matahari. Dua bunga mawar, satu bunga matahari. Setelah ini apa? Dua bunga mawar. Itu namanya pengenalan pola. Prinsip yang ketiga, abstraksi. Ya, memfokuskan pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting. Contohnya, ketika menulis resep makanan, hal yang pentingnya pasti bahan utama, takarannya berapa, langkah-langkah masaknya bagaimana. Kemudian yang harus diabaikan, warna piring nggak penting, mau warna piring apapun boleh. Merek sendok juga tidak penting, suara musik di dapur juga tidak penting. Dan yang terakhir, yang keempat, berpikir algoritma. Apa sih berpikir algoritma? Menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya membuat mie instan. Kalian pernah bikin mie instan sendiri? Coba, siapa yang bisa jelaskan bagaimana langkah-langkah cara membuat mie instan? Pertama kita air, kedua masukkan air dalam panci, kemudian air panas. Terus kedua dulu menghilangkan. Terus masukin minyak dalam kulit sama dulu dari. Bukan buat kata-kata. Nah, sekarang kalian punya tugas untuk kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa lembar kerja. Kalian tolong kerjakan dengan timnya, dengan kelompoknya, bagaimana kita berpikir komputasional menggunakan 4 prinsip tadi. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua mengenal pola. Yang ketiga algoritma. Yang keempat abstraksi.
masing-masing ya. Setiap kelompoknya perwakilannya saja maju ke depan 3 orang 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan harga budi kami. Langkah satu, apabila adalah suatu bersihkan dalam. Langkah kedua, satu dari kulit kanan meja bersih. Langkah ketiga, lalu ambilkan sampah-sampah di bawah meja lalu buat pada tempatnya. Langkah keempat, lalu letakkan dari kiri ke kanan hingga bersih. Langkah lima, hapus papan tulis hingga bersih. Langkah kelima, mengalat jendela dan pintu. Satu robot pintar ini mencoba menjadi koki. Dia ingin membuat roti isi serangga, tapi dia tidak tahu caranya. Lalu butuh bantuan untuk memberikan instruksi langkah demi langkah karena ia tidak bisa memahami perintah tertentu buat sandwich. Dia hanya bisa mengikuti perintah kecil seperti ambil roti, oles mentega, letakkan selada, tutup dengan roti. Yuk bantu robot siapkan roti. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat sandwich. Langkah kedua, ambil 1 helai potong roti. Langkah ketiga, taruh masukkan sayuran seperti selada dan tomat. Langkah keempat, tumpuk sayuran dengan telur. Langkah kelima, taruh saus-sausan seperti saus tomat, saus mayonnaise. Langkah kelima, tutup sandwich dengan 1 potong roti. Oke, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, sorry. Silakan duduk kelompok 4. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan LKPD. C2. Pesawat S3 dan H4. Gunting I2. Boneka I1. E3 ada di kolom E, baris ke 3. Ya, betul. Ini semuanya sudah benar ya, tidak sesuai dengan koordinatnya masing-masing. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, kotak yang pertama apa itu? Benua. Galaksi. Ya. Sekarang kita cek satu-satu. Untuk yang pertama, apakah sudah betul jawaban kodenya itu menghasilkan kata rumah? Betul ya. Ada 5 harimau. Betul ya. Ya, sudah tepat, kodenya sudah terpecahkan. Oke, bagus sekali kelompok 3. Silakan ditutup dulu kelompok 3 dan beri applause untuk kelompok 3. Lanjut ke presentasi selanjutnya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Nasa. Sebenarnya kita sudah terlambat dengan memperlakukan cara logis. Oke, dari perintah Oke, bagus kelompok 1. Silakan ditutup dulu kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Sekarang kita akan simulasi ya. Bagaimana kita memberikan instruksi ataupun memberikan perintah kepada robot ya. Jadi nanti ada satu orang yang menjadi robot, satu orang yang memberikan instruksi. Robot Intel. Halo guys. Nah, ini adalah jalur yang nanti akan dilewati robot. Silakan kamu berikan instruksi. Harus sampai ke tujuan, harus sampai sini. Ke Tugu Oke. Monas. Kadang-kadang ya. Oke. Maju 3 langkah. Maju 1, 2, 3. Oh. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Oke. Hadap kiri. Ada kiri. Maju 2 langkah. 1, 2. Oke, sampai yang mana? Oke. Bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Keren. Sudah sampai Monas robotnya ya. Tadi kita sudah simulasi bagaimana memberikan instruksi yang tepat, yang benar sehingga robot tadi bisa sampai tujuannya. Coba bayangkan kalau kamu kasih instruksinya tidak berurutan, tidak sesuai, apakah akan sampai ke tempat tujuan? Tidak, bahkan bisa nyasar kemana-mana. Ya, jadi itulah pentingnya memberikan instruksi ataupun perintah yang berurutan dan sistematis sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Dekom, posisi. Yang kedua ada abstraksi. Yang ketiga mengenal pola. Yang keempat algoritma. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan tutup dengan berdoa.